Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala aqbala rajulun ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah ta'ala qala fahal min walidayka ahadun hayy qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghi al-ajra min Allah ta'ala qala na'am قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. Ya betul itu. Hah? Apa? Hah? Apa? Hah? Halaman berapa sih? An Abi Hurairah. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma rawal Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafirul yatim, aku dan orang yang memelihara menyayangi anak yatim fil jannah ada di surga. Hakada demikian, hakada demikian, wa asyara dan Nabi memberi isyarat bisababah dengan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah, wa farraja dan memisahkan bainahuma antara keduanya, bukan begini tapi begini. Begini, hakada, begini. Masya Allah. Hadis ini menerangkan beberapa hal. Pertama, memperhatikan keadaan anak yatim, membantu mereka. Bukan prihatin, tapi memperhatikan. Kalau prihatin mikir dok, seakan derek gitu. Seakan kemudian memperhatikan. Kafil itu yang melindungi, yang mengayomi, yang membiayai, yang memperhatikan, yang ngobatkan kalau sakit itu kafil. Bukan berarti kafil tadi itu ngasih 1 bulan 100.000 kemudian itu bukan kafil. Itu yang betul-betul memperhatikan anak yatim, derajatnya tinggi. Nabi menyatakan fil jannah, di surga, bisyarah itu. Yang kedua ini bisyarah terhadap orang yang memperhatikan anak yatim masuk surga, jalan masuk surga ini. Karena itu cari anak yatim, perhatikan dia. Enggak perlu banyak-banyak, atas 1 yatim 1, apalagi banyak. Perhatikan itu jalan. Nabi menyatakan fil jannah, di surga. Di surga itu bukan sekelas bawah, tapi Nabi menyatakan dekat dengan Nabi seperti gini, artinya dekat di derajat tertinggi di surga, fil firdausil a'la. Kira-kira inti pilih rumah mana? SS atau rumah yang paling megah, yang megah? Sangat sederhana, kamar 1, jeding, kemudian pawon, ukuran misalnya 80 meter, atau kamu tinggal ada di istana. Istana. Inti surga masuk kelas bawah atau kelas tinggi? Kelas tinggi, anak yatim, kesempatan. Perhatikan itu anak yatim, usahakan untuk kemakmurannya itu anak yatim. Kehatani fil jannah, bersama Nabi ada di surga Allah, di derajat tertinggi tentunya. Kemudian
Hadis ini juga menerangkan bagaimana balasan Allah itu disesuaikan dengan amal loh. Kalau kita ridho terhadap Allah, Allah ridho terhadap kita gitu. Kalau kita rahmat, Allah juga rahmat kepada kita. Kalau kita perhatian dengan orang yang lapar, insya Allah kita nggak akan kelaparan. Kalau kita perhatian sama orang miskin, insya Allah akan dicukupi sebuah kebutuhan kita. Kalau kita perhatian terhadap anak yatim, nanti kamu menjadi dapat perhatian khusus daripada Allah. Kenapa? Karena kekasih Allah ditakdirkan lahir dalam keadaan yatim, Sayyidina Muhammad SAW. Karena itu jangan main-main dengan anak yatim. Baik yatim dari keluarga Anda sendiri maupun orang lain. Keluarga Anda misalnya punya cucu yatim, itu keluarga Anda. Atau seorang ibu punya anak ya yatim, itu keluarga. Ihsan, cinta, perhatian. Perhatian di sini bukan berarti memanjakan, mendidik sampai menjadi orang yang mandiri. Nah, khairu buyutin, kata Nabi, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah yaitu rumah yang ada anak yatim diperlakukan dengan baik. Wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sejelek-jelek rumah yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jelek. Nah, itu hati-hati. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi jangan dimanfaatkan anak yatim. Karena kaya baru diperhatikan, karena ibunya cantik baru diperhatikan. Ya bukan, ya karena anak yatim. Ibu perot, ya tetap kamu perhatikan. Sing perot apa perhatian, sing ayu perhatian. Ibunya sudah 60 tahun punya anak yatim tidak diperhatikan, 20 tahun baru diperhatikan. Ya ini bukan perhatian sama anak yatim. Anak wakuf, ente maling entemu. Ente menggunakan anak yatim untuk keperluan dunia kau, tidak benar kalau sudah begitu. Ya, karena itu hati-hati. Ya, ini di sini karena apa? Karena baitnya itu rahmat terhadap anak yatim, sayang terhadap anak yatim, bukan memanfaatkan anak yatim. Cari sumbangan untuk biaya anak yatim, hanya sekedar untuk pamer dirinya. Waduh, fotonya dipajang, anak yatimnya dikasih sumbangan, dimasukkan tanggalan itu dan ini. Loh, kamu menjatuhkan ini namanya. Kamu itu mau diangkat derajatnya dengan anak yatim, akhirnya kamu yang jual anak yatim untuk ketenaran diri kamu. Jangan-jangan tendang ente dari surga ente. Ya nggak benar kalau model begitu. Kafirul yatim, kamu itu yang perhatian sama anak yatim, yang khidmat sama anak yatim, bukan kamu itu mengangkat diri kamu sebagai sayyid di hadapan anak yatim. Sayangi itu anak yatim, palu itu anak yatim, dibelai itu kepalanya anak yatim, suruh antri sumbangan, mari panggilkan wartawan, inti memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan diri kau. Karena itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Ihya itu pernah diceritakan ada satu orang asi sudah maksiat, syaribul khamr, mudminul khamr, setiap malam minum khamr dia, setiap malam, tapi sholat tetap ia lakukan. Suatu saat dia mati, wallah, seluruh kampung, seluruh desa tidak ada yang mau ngubur, nggak ada yang datang, sampai istrinya bayar orang, nanti mandikan anak saya, tidak ada yang takziah, istri saya yang dimandikan. Nunggu yang sholat, tidak ada yang sholat. Di daerah situ ada seorang yang dikenal wali,
yang sering didatangi orang diambil berkahnya, yang lagi khalwat uzlah, nggak pernah keluar berpuluh-puluh tahun. Satu saat di hari itu muncul di tengah kota atau daerah itu. Wih, bingung orang-orang. Ini ada apa? Ya, kata dia, saya mimpi berkali-kali diperintahkan untuk ngurusi jenazah orang yang dicintai oleh Allah sekarang ini. Siapa yang meninggal? Orang cinta oleh Allah. Iya. Ini ada si fulan ini. Ya udah itu. Ya keliru wali. Ya keliru, Pak. Ya ini orang terkenal mabuknya yang kamu kenal. Tapi mimpi saya insya Allah benar, kata dia. Mana istrinya? Tanya. Bu, apa yang dilakukan oleh suami kamu? Orang sudah banyak tahu, kata dia. Saya nggak tanya yang diketahui sama orang, yang diketahui sama ibu kebaikannya, bukan kejelekannya. Iya, memang suami saya itu pemabuk. Suami saya itu banyak dikenal orang yang maksiat, tapi sebetulnya ada dua hal yang dilakukan oleh suami saya yang sangat baik, kata dia. Apa? Dia walaupun mabuk tetap sholat. Kalau habis sisa biasanya mabuk, kemudian kadang-kadang berat mabuknya sampai belum sampai ke kamar jatuh duluan, tidur di lantai, tidur ada di tanah, kadang-kadang bangun juga berlumuran air kencing gitu. Tapi dia pasti bangunnya ada di thuluthul akhir, sadarnya mandi, dia pakai baju yang bagus, dia sholat, menangis kepada Allah. Ya Allah, betapa hinanya kalau sudah dikuasai sama nafsu dan setan. Ya Allah, manusia sudah tidak ada lagi yang perhatian dan cinta sama aku. Engkau yang arhamur rahimin, rahmati aku ya Allah. Aku sudah hina di dunia, maka jangan engkau jadikan hina ada di akhirat ya Allah. Kuatkan aku, dan seterusnya dan seterusnya. Nangis sampai subuh, sampai duha baru bekerja. Terus yang kedua, cinta sama anak yatim. Kerjanya enggak banyak hasilnya, kata dia. Tapi dia selalu perhatian anak yatim. Dia tidak mau makan kecuali anak yatim sudah kenyang. Kalau sudah hari raya dia tidak mau ganti pakaian yang baru kecuali setelah memberikan mereka pakaian baru. Dicintai itu anak yatim sampai besar, mulai dia belia itu sampai besar, sampai dikawinkan, dibiayai, walaupun dengan dia tadi itu bekerja keras. Kata kiai, kata si wali tadi, ini banyak orang di masjid tapi hatinya sombong, katanya. Banyak orang berdakwah mengajar tapi hatinya sombong, merasa hebat. Tapi ini orang walaupun maksiat, dia kenal Tuhannya mengampuni dosa. Dia selalu menyesali perbuatan dosanya, tapi tetap berharap ampunan Tuhannya. Alima abdi anna lahu rabban yaghfir wa la yubali. Yang kedua, rahmat terhadap anak yatim, akhirnya benar-benar dia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan di akhir umur dia tadi itu meninggalkan itu perbuatan, tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mati ala husnil khatimah. Karena itu ente cari anak-anak yatim di daerah kamu, perhatian itu justru enggak iya seketewu setahun sepisan, tunggu bulan Asyura, nanti kalau ngumpulkan untuk anak 20 dibuatkan panggung, biayanya untuk soundnya sekian juta, kemudian biayanya untuk banjarnya sekian, diundangkan sak kampung, ngekei seketewu, dibuat tontonan seluruhnya. Tidak benar. Anda ini memperalat anak yatim kalau begitu. Nggak usah begitu kalau kasih itu. Kalau kasih itu yang terhormat. Ya, terhormat itu yang kamu kasihkan bagus, tepat begitu. Dan terhormat itu jangan ada ida. Jangan kamu tadi itu memamer-mamerkan, enggak benar itu. Nah, karena itu
Saya kurang setuju kalau begitu. Ya. Nah, lebih baik kamu perhatikan anak yatim, gak usah kamu ngomong-ngomong seperti orang tadi itu. Akhirnya menjadi satu pahala yang besar nantinya. Wallahu alam. Masuk koran lagi, 1000 anak yatim. Goro kadang-kadang mek 100. Wallahu alam. Ada boleh dibahas? Masih? Ya. Wallah. Ya, anak yatim itu adalah man mata abuhu, orang yang ayahnya mati, bukan ditinggal lari. Itu yang pertama. Yang kedua, belum balik anak yatim. Kalau sudah balik bukan anak yatim. Lah terus bagaimana kalau sudah balik? Ya tetap perhatikan sampai dia mandiri, tapi bukan disebut kafirul yatim lagi. Ya, semuanya muslimin harus diperhatikan yang perlu ditolong. Cuma prioritas anak yatim ini karena jarang peduli, ya, jarang peduli orang dengan anak yatim itu, ya, jarang peduli dengan anak yatim. Apalagi orang-orang Arab jahiliyah malah ngincer hartanya anak yatim, dirampas dengan paksa. Karena itu menyatakan bahwa amal yatim fala takar, anak yatim jangan kamu tindas, ya, jangan kamu tindas gitu. Ada yang lain? Antum ustad-ustad, orang-orang diajari mudawamah alal wudu, ya. Jadi jangan ditakut-takuti dengan corona sampai akhirnya, ya, tidak ada terlibat dengan kehidupan bermasyarakat, tapi ajari mudawamah alal wudu. Setiap batal wudu tadi itu yang komplit, ada kumurnya, ada istinsyaknya, ada cuci tangannya. Insya Allah kalau sudah begitu selamat, karena itu virus-virus itu akan menjadi netral kalau dengan air. Lawangan jadi mangan dadik besok, kemudian ngentut ping 17 tidak dalam wudu. Wudunya seada-adanya, tidak pakai sunnah. Lakonono semuanya itu. Insya Allah selamat. Ya, seluruh keluarga kita. Al wudu silahul mu'min. Itu senjatanya orang mukmin itu. Jangan fobia begitu, kasihan dong orang-orang. Mau diapakan? Mau diapakan? Tidak masuk pasar. Ono di omato. Masuk kok, ke istana masuk. Mau apa ente? Ke istana masuk. Akhirnya petani gak macul, mangan apa kon? Mangan pacul. Iya, janganlah, kasihan orang-orang. Ya, kalau yakini semua itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya tetap harus waspada. Nah, tetap harus waspada. Yang sudah dia tadi itu sakit, khawatir dia tadi itu, jujurlah khawatir dia tadi itu kena corona, ya jangan kumpul dengan masyarakat dulu supaya tidak tertular. Nah, supaya tidak tertular, periksa yang benar gitu. Nah, kalau sudah dia kena corona, dia bilang aku kena corona, kamu harus menjauh dulu biar aku diobati. Lo kan enak, ini enggak, malah nularno. Aku kena corona sing lian harus kena lah. Itu kan enggak benar itu. Iya enggak? Nah, ini karena itu ya harus ada, ini anjurannya begini, ini anjurannya begitu, harus begitu. Akhirnya insyaallah ana inda dhanni abdi bi falyadun bi ma sya. Allah itu bergantung dengan perasaan hambanya. Inti perasaan saya akan sakit, saya kena corona, kena teman kalau akhirnya. Paham ya? Insyaallah saya dilindungi oleh Allah. Insyaallah saya sehat. Begitu setiap saatnya. Dan jangan lupa minta afiah. Sadullahal afiyah, minta selalu afiah dari Allah. Minta selalu sehat dari Allah. Minta selalu dilindungi daripada penyakit dari Allah. Ya, jadi jangan terlalu fobia begitu. Ya, jangan terlalu fobia. Akhirnya salaman ingin itu. Kemarin lo salaman dari sikut. Salaman sama kaki, paham dente. Ya tidak ada masalah salaman gitu. Nah, takutnya begini, takutnya begitu. Inti takut sudah sakit. Inti takut itu sudah sakit. Ya, tidak ada masalah.
Lah kalau memang salaman mari ngono cuci yang betul tangannya, enggak ada masalah, khair insyaallah, enggak ada, jangan terlalu lah. Nah, tetap minta afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu insyaallah menjauhkan bala. Nginte medit. Ya senengi penyakit kon ya. Lah kalau kamu tadi itu loman insyaallah disenangi sama Allah kau, dilindungi sama Allah. Medit ya seneng penyakit itu kau. Ya sedekah begitu. Sedekah itu pagi-pagi sedekah, niatono ini sedekah untuk saya dan anak-anak saya, mudah-mudahan terlindungi daripada segala penyakit zahir batin. Insyaallah sehat. Ya, insyaallah saya dawu mardakum bisa dagaw. Ya. Nah, karena itu udahlah, jangan terlalu begitu, capek kita. Ya, balik di telepon, Ustaz, enggak apa-apa dah. Kita habis sholat subuh salaman-salamanan. Sing salaman-salaman, ndak salaman kon boleh. Mari selesai. Lah kan capek kita. Lah kita suruh jamin ya nggak bisa jamin. Cuma sekarang mau hidup model apa begitu itu gitu loh. Nah kalau model begini terus mau hidup model apa? Ya kecuali kalau daerah tadi itu adalah daerah yang berbahaya sudah. Ya daerah berbahaya ya jangan, paham ya? Engkau akhirnya Jumatan ndak Jumatan. Kemudian sholat berjamaah ndak sholat berjamaah, tambah teko lo balai nanti. Tambah datang nanti ibadahnya nanti. Wis tak ada apa-apa insyaallah ya. Perkara teko penyakit ya wis wayahe lara kon. Wis berobat. Nah, berobat. Nah, jadi jangan nanti ketakutan kok akhirnya wahing biasanya sudah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo pergi. Ndak muni alhamdulillah. Ya, wahing itu termasuk bagian rahmat itu kadang-kadang ya ndak. Akhirnya enggak muni alhamdulillah, takut corona. Turun kena wis lara ndemi kok nanti akhirnya. Ya, jangan terlalu, ya, jangan terlalu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Selalu baca bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wa was sama wa huwas samiul alim. Insyaallah sehatlah ya. Baca sholawat tibil gulub juga dibaca setiap saatnya. Mau berlindung sama siapa? Mau berlindung sama siapa inti? Ngeletek. Iya, mau berlindung sama siapa? Mau berlindung sama presiden, raja, wedi bisa nih. Mau berlindung sama siapa? Jenderal, wedi juga jenderalnya. Tidak bisa dia cegah dengan senjata itu. Kelihatan tank, mundur virus coronanya. No. Inilah kalau Allah mau mengingatkan kita. Sebenarnya Allah mengingatkan kepada kamu semuanya. Misalnya, misal nih, paham deh, kamu yang senang dengan orang-orang yang kaya, bisnismen tuh, sekarang ya apa kon, bertindak kon. Nah takut sekarang. Kamu yang suka mendayo ke tempat-tempat pejabat, nah sekarang pejabatnya ada yang kena kan? Wedi kon saiki. Lah ngingetkan wedi nyang Allah, ojo wedi nyang corona. Gitu loh. Kalau anda takut kepada Allah, insya Allah dilindungi sama Allah. Kamu ejek terus orang pakai cadar. Nah saiki sing lanang cadaran bisa ayo. Lah karena itu jangan gitu. Nah, ini sebenarnya mengingatkan sama Allah yang ada adab. Ajaran syariat itu diatur adabnya. Paham ya? Kemudian ajaran Islam diatur. Jadi dihormati lah itu semuanya, dihormati. Nah, jangan semakin lupa ya, man khafal asad haraba minhu wa man kharafallah raja'a ilaihi. Takut daripada macan ya menjauh daripada cancarnya selamat. Takut daripada Allah, takut adab, takut penyakit ya, maka kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan semakin jauh kepada Allah, akan semakin hancur nanti kita semuanya. Mudah-mudahan selamat insyaallah semuanya. Anak-anak kita semuanya selamat, keluarga kita selamat, amin Allahumma amin. Hadil kasidah wa man dakhal fi himakum la yakhaf. Ini termasuk himanya, bentengnya salafus soleh, insyaallah aman, insyaallah insyaallah aman ya, dekat sama orang-orang soleh, insyaallah aman ya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya
المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج وليس نرجو سواك فدرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين آمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل لنا نعطاه في كل حين أسألك وليقيم العدل كي نستقيم هداك القويم ولا نطيع اللعين أسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي العسود فيدفع الظالمين
يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يكهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب سقينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين رب حين الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجت على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاك لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واغفي هذا المذنب ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام ولا النعم الكرام
الصحب والتابعين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ya. Tadi yang saya maksud majelis-majelis ada di masjid tetap aja biasa, ya. Kemudian kalau di tempat-tempat umum jangan. Nah, kita sebetulnya nggak setuju kalau majelis itu di tempat-tempat umum gitu. Ya, jadi kalau di pondok, di majelis, ya, di mana di masjid atau apa, ya jangan sepi dong, biasa seperti biasa aja. Insyaallah dengan husnudzon tidak ada apa-apa insyaallah ya. Kecuali kalau memang larangan dari beberapa pemerintah, kalau larangan dari beberapa pemerintah, ya ulul amri minkum. Ya, tapi kalau belum ada larangan, ente ada apa melarang orang? Ada apa melarang orang? Pemerintah nggak melarang sholat Jumat, ente melarang sholat Jumat, ajib. Ini jadi itu mendahului lah, ente ini terlalu mendahului. Bagi anak terlalu berkhawatir, akhirnya jadinya gunut min rahmatillah. Bukan gunut min rahmatillah, bahkan tagnit min rahmatillah. Membuat orang tadi itu semakin jauh daripada rahmat Allah nantinya, putus asa dari rahmat Allah. Nah, insya Allah antum dibantu semuanya, ya. Antum umat yang dirahmati oleh Allah. Cuma yang jelas jangan di tempat-tempat umum. Kadang-kadang gaya acara di stadion, nopo bal-balan aku di. Ya, ada di tempat-tempat umum lah. Itu memang kita tidak senang dari dulu. Ya, acara-acara di tempat umum itu ya di masjid, ada di pondok, di tempat-tempat yang layak lah. Biasanya dibuat orkes, di situ dibuat untuk baca Quran atau sholawatan, kurang tepat. Tapi kalau insya Allah di masjid atau yang lainnya, mudah-mudahan insya Allah selamat. Ya, tidak ada jaminan untuk selamat. Tidak ada jaminan, hatta dalam Ka'bah tidak ada jaminan. Ya, tapi kalau kita pasrah kepada Allah, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, insyaallah akan dijaga oleh Allah. Begitu. Allahumma salli afdhala salatin wa midada kalimati kullama dzakaraka wa dzakara dzakirun. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'ari makhluqatik عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. pada Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan rahabai wa akhwani min al-anbiya wal mursalin salawatullah salamu alaihim wa ala al-ma'in mahli pada Rasulullah wa azwaj Rasulullah wa sahabat Rasulullah wa tabi'in wa tabi'ihim man tabi'ahum bi ihsan. Radiyallahu ahmi sawun udillah sayyidil azam
الفقير مقدم محمد بن عبد ساداتنا النبي علي والغير مع أخواني وابني علي محمد ودويله محمد السقاف وأبو السكران وابن علي الشهاب بن قدم ملاء عبد الله الرسول الأكبر فخر ويشم ويسر فاسمار بن عبد الرحمن بن الشهاب القدي جيلاني ثم القدي الشهاب الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد المشيان بقاد بن أحمد وبقاد محمد ثم إلى أم الشيخ الإمام النووي والإمام السيوطي والإمام المحلي وإمام بن حجر وزين الدين المالباري ثم الأرواح أولياء وصلاة البلدة خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شعر الزقاف سيد الوارد من الزقاف وسلم وفريم من حضر بعد المجلس سابقا والحكم المبشر بالكرام وشكل التوحيد ووالدنا وليكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أن الله تغشر المغفرة وبركاتهم مع صلاتهم وأنوارهم وأن الله يمن علينا وعليكم الصحة والعافية أما الله ربنا يسير المنوية يحفظنا وإياكم جميع البريات والعذاب والعاهات والأمراض والأزقام في دار المحن ما رمضان بطن فرج عنا وعن المسلمين وفينا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وزدنا وإياهم وإن شاء الله طول العمر معكم الصحة والعافية أما الله ربنا يسير المنوية ابن الخير ويرحمنا ولو يعذبنا وعلى هذه يكون صالحا ومسافه الآباء ومن نوى صالحون ومن نوى صاحب الوقت يوم من زمان بمثل الساعة ومن الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر جميع ولده وإنهم قصدناهم وطربنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين وخلنا يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين.